Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 1, dasar penulisan statement SQL. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui kemampuan dari SQL select statement. Yang kedua, dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Dasar statement select. Sintak atau cara penulisan dari statement select adalah seperti berikut. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. From digunakan untuk memilih tabel asal. Memilih semua kolom. Untuk memilih semua kolom, dapat kita menggunakan statement SQL yaitu select bintang from departments. Bintang menunjukkan bahwa kita memilih seluruh kolom dari tabel departments, dan hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, mari kita coba SQL statement berikut menggunakan command prompt. Pertama, kita buka command prompt. Untuk masuk ke SQL Plus, kita ketikkan SQL Plus. Selanjutnya, kita masukkan username. Di sini kita menggunakan username bernama HR dan passwordnya HR. Nah, berikut kita telah terkoneksikan dengan Oracle di SQL Plus. Selanjutnya, kita coba untuk menampilkan semua kolom dari tabel departemen, yaitu dengan mengetikkan select bintang from departments, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari tabel department. Terdapat kolom department ID, department name, manager ID, dan location ID. Selanjutnya, memilih kolom yang lebih spesifik. Contohnya, kita memilih kolom department ID dan location ID, maka pada SQL statement-nya kita ketikkan select department ID, location ID from departments. Mari kita coba pada command prompt. Kita ketikkan select department ID, location ID from departments, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari kita menyeleksi kolom department ID dan location ID dari tabel departments. Selanjutnya, aturan penulisan statement SQL. SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Default judul kolom. Default judul kolom pada SQL Plus yaitu ditampilkan di tengah-tengah dengan huruf besar atau uppercase. Yang kedua, default judul kolom pada SQL Plus yaitu kolom karakter dan tanggal rata kiri atau left justified dengan huruf besar atau uppercase. Pengenalan SQL Plus. SQL Plus adalah SQL Plus berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya, kita bisa menampilkan struktur tabel, mengedit SQL statement, menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL statement ke dalam file script, dan memanggil file script yang sudah disimpan. Untuk login in SQL Plus, untuk memanggil SQL Plus, jalankan browser. Pada jendela browser, ketikkan alamat seperti berikut: nama /SQL Plus. Nama mesin adalah nomor IP tempat di mana database ditempatkan pada server atau pada local machine. Selanjutnya, mari kita coba untuk menjalankan SQL Plus. Untuk
mengetahui alamat yang dapat digunakan untuk login ke dalam ISQL Plus, maka kita membuka folder Oracle tempat di mana kita menginstal Oracle tersebut. Maka kita pilih foldernya, kita pilih DB1, kita pilih folder install, dan kita buka readme. Di sini terdapat ISQL Plus URL, maka kita kopikan alamat ini. Selanjutnya, pada alamat browsernya, kita paste alamatnya. Nah, di sini adalah tampilan Oracle ISQL Plus. Pertama kita login, kita masukkan username HR, kita masukkan passwordnya HR, dan untuk connect identifier kita memasukkan ORCL. Selanjutnya kita klik login. Berikut adalah tampilan Oracle ISQL Plus. Terdapat logout, preference, help. Selanjutnya terdapat workspace dan history. Di sini adalah workspace di mana kita tempat menuliskan SQL statementnya. Terdapat execute untuk mengeksekusi hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan. Untuk load script, di sini kita dapat mengambil script dari tempat lain. Berikut adalah contohnya, kita dapat mengambil file dari tempat lain. Selanjutnya ada save script, yaitu untuk menyimpan script atau SQL statement yang telah kita ketikkan, dan terdapat tombol cancel. Selanjutnya terdapat tombol clear. Di sini adalah untuk menghapus isi dari workspace. Selanjutnya ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan atau number dan tanggal atau date digunakan ekspresi aritmatika. Contohnya, select last name, salary, salary plus 300 from employees. Di sini hasilnya adalah menampilkan kolom last name, salary, dan salary plus 300 dari tabel employees. Pada kolom salary plus 300 ini, maka hasilnya adalah dari penjumlahan salary ditambahkan 300. Setelah kita mempelajari ISQL Plus menggunakan web browser, maka selanjutnya kita akan mencoba mengetikkan SQL statement berikut dan kita lihat hasilnya pada ISQL Plus. Pada workspace kita ketikkan select last name, salary, salary plus salary plus 300 from employees. Pada SQL statement berikut, kita dapat mengetikkan semuanya menggunakan huruf kecil karena seperti aturan dalam penulisan SQL, maka SQL adalah tidak case sensitive sehingga tidak berpengaruh apakah kita mengetikkan dengan huruf besar atau huruf kecil. Dan salah satu hal yang berbeda dengan menggunakan command prompt adalah kita dapat mengetikkan SQL statement ini tanpa menggunakan akhiran titik koma. Selanjutnya kita klik tombol execute dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan, yaitu menampilkan kolom last name, salary, salary plus 300 dari tabel employees. Selanjutnya, operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Contohnya, select last name, salary, 12 dikali salary plus 100 from employees. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Menampilkan kolom last name, salary, dan 12 dikali salary plus 100 dari tabel employees. Pada kolom terakhir ini, maka ini adalah hasil perhitungan dari 12 dikalikan salary, selanjutnya ditambahkan 100. Mari kita coba SQL statement berikut pada ISQL Plus. Kita ketikkan select
last name, salary dikalikan 12 ditambah 100 from employees, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan, yaitu kolom last name, salary, dan 12 dikali salary plus 100 dari tabel employees. Berikut adalah hasil perhitungan dari salary dikalikan 12 terlebih dahulu, selanjutnya baru ditambahkan 100. Berikutnya penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibandingkan presidensi operator yang lain. Pada contohnya adalah seperti berikut. Select last name, salary 12 dikali salary plus 100 di dalam kurung from employees. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Terdapat kolom last name, salary, dan 12 dikali salary plus 100 dalam kurung. Jadi pada kolom ini adalah melakukan proses aritmatik penjumlahan terlebih dahulu, yaitu salary ditambahkan 100, selanjutnya baru dikalikan 12. Selanjutnya mari kita coba SQL statements pada SQL Plus. Kita tambahkan tanda kurung pada salary plus 100. Dan kita lihat perbedaan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi di sini dihitung dulu salary plus 100, selanjutnya baru dikalikan 12. Selanjutnya mendefinisikan nilai nul. Nilai nul atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nul tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nul juga tidak sama dengan spasi kosong. Contohnya, select last name, job ID, salary, commission underscore specity from employees. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Menampilkan kolom last name, job ID, salary, dan kolom commission dari tabel employees, dan hasilnya pada kolom commission terdapat beberapa baris yang memiliki nilai nol atau tidak memiliki nilai. Nilai nol di sini tidak sama dengan 0 atau 0 dan tidak sama dengan spasi kosong. Mari kita coba SQL statement berikut pada SQL Plus. Kita ketikkan select last name, job ID, salary, dan commission underscore specity from employees. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan, yaitu menampilkan kolom last name, job ID, salary, dan kolom commission yang terdapat nilai nol. Untuk page berikutnya kita dapat klikkan next page. Dan di sini terlihat pada kolom komisi masih banyak terdapat nilai 0. Nah, di sini ada yang nilainya 0 dan ada yang terdapat nilainya. Supaya nilai 0 tidak ditampilkan, yaitu digunakan fungsi NVL untuk memeriksa keberadaan nilai 0. Formatnya seperti berikut. NVL, kolom yang dievaluasi, diisi nilai ini jika kolom bernilai 0. Contohnya, yaitu pada SQL statement berikut, select last name, job ID, salary, NVL dalam kurung commission underscore specity, 0 from employees. Berikut ada hasilnya, yaitu menampilkan kolom last name, job ID, dan salary, dan pada kolom NVL commission underscore specity, 0 adalah dia mengisikan angka 0 pada data yang tidak ada nilainya atau pada data yang kosong. Selanjutnya mari kita coba SQL Plus berikut pada workspace SQL Plus. Maka untuk melihat perbandingannya, kita tambahkan NVL, nama kolomnya commission underscore specity, dan jika terdapat nilai 0 maka kita isikan angka 0 dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Jadi nilai yang sebelumnya
berisi nilai nol atau tidak ada isinya, tidak ada nilainya, akan diisi oleh angka 0. Dan kita lihat untuk nilai yang sudah terdapat isinya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, menggunakan kolom alias. Judul secara default pada tiap kolomnya ditampilkan atau pada heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Contohnya adalah seperti berikut: select class name as name commission underscore specity spasi com from employees. Di sini kita dapat menggunakan kolom alias dengan menambahkan perintah as atau hanya dengan menggunakan spasi dan dituliskan nama kolom aliasnya. Untuk hasil dari statement SQL seperti berikut adalah seperti berikut ini, yaitu kolomnya berubah menjadi nama name dari yang sebelumnya last name dan com dari yang sebelumnya commission underscore specity. Mari kita coba SQL statement berikut pada ISQL Plus. Kita ketikkan perintahnya select last name as name commission underscore specity spasi com, dapat kita singkat hanya dengan menuliskan spasi. Selanjutnya from employees, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari statement SQL yang telah kita ketikkan sebelumnya, menampilkan kolom name yang sebelumnya nama aslinya adalah last name dan kolom com, yaitu nama sebelumnya adalah commission underscore specity. Selanjutnya ada pada contoh berikutnya, yaitu select class name as name dalam kurung petik 2, salary plus 12 alias annual salary dalam petik 2 from employees. Tanda petik 2 ini digunakan untuk menampilkan huruf besar dan huruf kecil. Karena pada sebelumnya di sini adalah kita mengetikkan huruf kecil, maka hasilnya adalah secara default ditampilkan dengan huruf besar, yaitu di sini tidak case sensitif, jadi apapun yang kita ketikkan maka akan dihasilkan secara default itu menggunakan huruf besar semua. Jika kita ingin mengkombinasikan dengan huruf besar dan huruf kecil ataupun tanda spasi, maka kita memerlukan tanda petik 2, dan berikut adalah hasilnya. Mari kita coba pada ISQL Plus. Kita ketikkan perintahnya select last name alias name dengan kombinasi huruf N huruf besar dan selanjutnya huruf kecil, salary dikali 12 alias annual salary from employees, dan kita lihat hasilnya. Berikut ada hasil dari statement SQL yang kita ketikkan. Judul kolomnya sesuai dengan apa yang kita ketikkan, yaitu name dengan huruf pertama besar dan annual salary dengan huruf pertama besar. Terdapat tanda spasi dan huruf S-nya juga besar. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Contohnya adalah seperti berikut: select class name, terdapat operator penyambungan yaitu garis 2 job underscore ID as employees from employees. Maka berikut ada hasilnya. Di sini adalah gabungan dari kolom last name dan job ID dengan nama aliasnya employees. Mari kita coba SQL statement berikut pada ISQL Plus. Kita ketikkan select last name dengan operator penyambungan atau garis 2 job ID dengan nama alias employees from tabel employees.
Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari kita memilih antara tabel employees adalah gabungan dari kolom last name dan job ID, dan hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah berasal dari kolom last name dan ini adalah berasal dari kolom job ID. Literal character strings. Literal dapat berupa karakter atau ekspresi atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Contohnya adalah seperti berikut. Select class name, operator penyambungan, kemudian is a, kita tambahkan klausa string, kita tambahkan string is a dan diapit oleh tanda petik tunggal. Selanjutnya terdapat operator penyambungan, job ID alias employee details from employees. Maka berikut adalah hasilnya. Jadi kita menampilkan isi dari kolom last name, selanjutnya kita tambahkan di antaranya yaitu is a, dan selanjutnya isi dari kolom job ID. Mari kita coba SQL statement berikut pada SQL Plus. Kita ketikkan perintahnya, select last name, operator penyambungan, selanjutnya kita tambahkan string is a garis 2 job ID dengan nama alias employee details from employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan. Last name is a, di sini terdapat job ID. Selanjutnya, baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Contohnya yaitu select department ID from employees. Maka di sini adalah menampilkan hasil dari department ID dari masing-masing employees, dan di sini terdapat beberapa hasil yang duplikat atau hasil yang lebih dari satu kali seperti berikut. Dan mari kita coba SQL statement berikut pada SQL Plus. Kita ketikkan perintahnya, select department ID from employees, dan kita lihat hasilnya. Di sini dapat kita lihat hasil dari kolom department ID, terdapat duplikasi dari data yang nilainya sama. Pada page berikutnya juga kita lihat seperti berikut. Untuk menghapus baris yang duplikat, jadi untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali, gunakan keyword distinct. Jadi untuk solusi dari permasalahan yang sebelumnya, yaitu di mana terdapat duplikasi data, maka kita dapat menggunakan keyword distinct. Jadi kita tambahkan keyword distinct sebelum nama kolomnya. Jadi select distinct department ID from employees, maka hasilnya adalah seperti berikut. Dia menampilkan department ID secara unik nilainya, jadi tidak ada yang duplikat. Selanjutnya mari kita coba pada workspace di SQL Plus. Di sini kita tambahkan keyword distinct dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Jadi pada kolom department ID menampilkan kolom yang nilainya sudah tidak ada duplikasi. Selanjutnya, menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan perintah describe. Formatnya describe spasi nama tabel. Describe di sini dapat kita singkat dengan DSC. Contoh SQL statementnya adalah seperti berikut. Describe spasi employees, dan di sini adalah hasil dari struktur tabel employees
Di sini adalah nama kolomnya, di sini adalah nilainya, apakah nilai 0 atau tidak, dan di sini adalah tipe datanya. Selanjutnya mari kita coba pada workspace di ESQL Plus. Kita ketikkan describe atau dapat kita singkat dengan DESC dan spasi nama tabelnya. Kita memilih tabel employees dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari struktur tabel employees. Di sini terdapat nama tabel, di sini adalah pernyataan 0 atau tidak, dan di sini adalah tipe datanya. Selanjutnya kita memasuki sesi latihan. Untuk soal yang pertama, apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Apakah benar atau salah? Yaitu SQL statementnya adalah select last name, job ID, salary SL from employees. Mari kita coba pada workspace di ESQL Plus. Kita ketikkan select last name, job ID, salary SL from employees, dan kita lihat hasilnya. Dari SQL statement yang telah kita ketikkan dapat memberikan hasil seperti berikut untuk menampilkan kolom last name, job ID, dan kolom salary dengan nama alias Sal. Jadi untuk soal pertama adalah dari statement SQL seperti ini dapat menghasilkan suatu output seperti berikut. Untuk soal yang nomor 2, temukan 4 kesalahan pada statement select berikut ini, yaitu select MNO atau employee number, INAME atau employee name, salary kali 12 dengan nama alias gaji setahun from employee. Di sini nama tabelnya adalah employee yang disingkat dengan EMP, maka pada workspace ESQL Plus nanti kita akan login sebagai username yang lain. Jadi sebelumnya kita logout, kita masuk ke username yaitu Scott, bernama Scott, kita masukkan passwordnya yaitu Tiger dan connect identifiernya ORCL dan kita klik login. Dan di sini kita sudah memasuk ke workspace dari username Scott. Selanjutnya kita ketikkan SQL statementnya sesuai pada soal. Jadi kita ketikkan select employee number, INAME atau employee name, selanjutnya salary dikali 12 dengan nama alias gaji setahun from employee atau nama tabelnya adalah EMP, dan kita lihat hasilnya. Terdapat pada error at line 2 from keyword not found were expected. Jadi di sini terdapat kesalahan pada line yang kedua. Kita tahu kesalahannya adalah untuk memilih lebih dari satu kolom maka kita menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Sedangkan pada kolom INAME dan salary di sini belum ada tanda koma. Jadi kita tambahkan tanda koma. Tidak masalah apakah pernyataan tersebut pada baris yang sama atau tidak. Yang penting penulisannya sudah memenuhi standar atau sudah memenuhi aturan yang diberlakukan. Dan berikutnya adalah nama kolomnya. Di sini pada tabel employee nama kolomnya bukan salary tapi nama kolomnya adalah sal. Dan selanjutnya untuk kesalahan kita sudah menemukan 2 kesalahan, yaitu tanda koma nama kolomnya, dan untuk kesalahan yang nomor 3 adalah tanda kali. Untuk mengalihkan kita tidak menggunakan tanda X tapi kita menggunakan tanda bintang. Selanjutnya untuk pada kesalahan yang terakhir atau kesalahan pada yang nomor 4 yaitu pada penulisan nama tabel alias. Jika kita membutuhkan tanda spasi maka kita memerlukan tanda double quotes atau petik double. Dan mari kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasil yang benar. Jadi penulisan SQL statement yang benar adalah seperti berikut. Untuk mendapatkan hasil menampilkan dari kolom employee number
employee name, dan gaji setahun. Berikutnya pada soal nomor 3, tampilkan struktur dari tabel departments, kemudian tampilkan semua datanya. Jadi terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kita menampilkan struktur dari tabel departments, selanjutnya menampilkan semua data dari tabel departments. Mari kita coba kerjakan pada workspace di ESQL Plus. Untuk menampilkan struktur dari tabel departments, dan di sini adalah pada Oracle di ESQL Plus. Sebelumnya kita login sebagai username Scott, maka nama tabelnya itu berbeda dengan nama tabel pada user HR. Jadi untuk menampilkan struktur tabel dari tabel departments, dengan kita mengetikkan perintah describe, nama tabelnya adalah department atau disingkat dengan DEPT. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah struktur dari tabel department. Di sini terdapat nama-nama kolomnya, yaitu department number, department name, dan location. Dan di sini apakah null atau tidak, dan di sini ada tipe datanya. Untuk yang berikutnya, bagaimana kita menampilkan seluruh dari isi tabel department? Maka dengan mengetikkan perintah select bintang from department, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari seluruh tabel department, yaitu terdapat kolom department number, department name, dan kolom location. Selanjutnya, pada soal nomor 4, tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Berikut adalah hasil tampilannya. Jadi di sini terdapat tampilan struktur dari tabel employees dan isi dari tabel employees dengan menyeleksi employee number, employee name, job, dan hire date. Maka kita kerjakan untuk soal nomor 4 ini ke dalam workspace di ESQL Plus. Yang pertama, untuk menampilkan struktur dari tabel employees, maka kita ketikkan describe nama tabelnya, tabel employees, yaitu di sini namanya adalah EMP, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil struktur dari tabel employees. Terdapat nama kolomnya, apakah null atau tidak, dan tipe datanya. Dan yang berikutnya kita menampilkan beberapa kolom dari tabel employees, yaitu select untuk menampilkan nomor pegawai, yaitu MNO atau employee number, nama pegawai yaitu in-name, dan pekerjaan yaitu job. Selanjutnya tanggal mulai bekerja yaitu hire date, from, tabelnya adalah employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut ada hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan. Terdapat kolom employee number, employee name, job, dan hire date. Selanjutnya, pada soal nomor 5, buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees, yaitu seperti berikut. Terdapat kolom job, dan di sini nama pekerjaannya adalah ditampilkan secara unik atau tidak ada duplikasi. Mari kita kerjakan soal nomor 5 ini pada workspace di ESQL Plus. Maka kita ketikkan perintahnya select distinct untuk menampilkan hasil secara unik. Dan nama tabelnya adalah job, from, employees, dan nama tabelnya adalah EMP. Dan kita lihat hasilnya. Di sini adalah hasil dari tabel employees dari kolom job, dan ditampilkan hasilnya secara unik nilainya atau tidak ada duplikasi. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 6, tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma. Kemudian, beri judul pegawai dan pekerjaan. Jadi, berikut ada hasilnya. Terdapat kolom isi dari kolom nama pegawai dan koma, kemudian nama pekerjaannya. Jadi, mari kita kerjakan untuk soal nomor 6 ini ke dalam workspace di ESQL Plus. Untuk menjawab soal nomor 6, maka kita ketikkan select in-name, kita masukkan tanda penghubung. Selanjutnya kita masukkan karakter string, kita berikan tanda koma, selanjutnya spasi di dalam petik tunggal. Selanjutnya kita masukkan job dan nama alias.
pegawai dan pekerjaan from employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan, yaitu menampilkan nama pegawai, koma, dan nama pekerjaannya dari tabel employees. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7, buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel employee. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Jadi di sini kita menampilkan seluruh kolom dari tabel employees dan kita pisahkan dengan tanda koma. Kita beri nama alias kolomnya, yaitu output. Dan kita kerjakan untuk soal yang nomor 7 ini pada workspace di ESQL+. Untuk soal yang nomor 7, maka kita ketikkan select employee number, kita berikan tanda penghubung, selanjutnya kita berikan koma, name, kita berikan koma, selanjutnya nama tabel job, kita berikan tanda koma, dan selanjutnya manager atau di sini namanya MGR, kita berikan tanda koma, dan kolom berikutnya adalah tanggal mulai bekerja atau hire date, dan selanjutnya terdapat salary, kolom salary, selanjutnya kolom komisi atau di sini adalah namanya kom, dan yang terakhir nama kolomnya adalah department number atau depno. Selanjutnya kita berikan nama aliasnya output from employees. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ada hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan. Di sini tampilan dari seluruh isi tabel employee. Di sini terdapat nomor pegawai, nama pegawai, pekerjaan, dan di sini nomor manajernya, tanggal mulai bekerja. Di sini ada hire date, ada salary, dan ada komisi. Sekian untuk pertemuan kali ini.